Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fitriani, ASN P3K di lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon. Saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan di SD Negeri 2 Japura Lor. Yang pertama, identitas diri saya sendiri. Nama Sylvia Fitriani SPD, tempat tanggal lahir Cirebon 16 April 1991. Alamat Desa Sarajaya, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Unit kerja SD Negeri 2 Japura Lor, jabatan ahli pertama guru kelas. Selanjutnya, latar belakang masalah. Dalam latar belakang ini berisi informasi tentang isu-isu dari rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan ke depan. Di sini berisi tentang masalah yang saya temukan di SDN Negeri 2 Japura Lor, yaitu 1. Kurangnya kemampuan membaca peserta didik. 2. Kurangnya media pembelajaran. 3. Kurangnya kemampuan numerasi peserta didik. 4. Kurangnya dukungan orang tua dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, rencana aksi. Rencana aksi perubahan dari latar belakang masalah tersebut, maka rencana aksi saya akan membuat bahan sebagai berikut. 1. Melaksanakan kegiatan literasi sekolah. 2. Pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran inovatif. 3. Melakukan pembiasaan penyelesaian soal-soal numerasi. 4. Melaksanakan sosialisasi dengan orang tua terkait proses pembelajaran. Nah, selanjutnya, maksud dan tujuan. Rencana aksi yang saya buat memiliki maksud dan tujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. 2. Meningkatkan penggunaan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran inovatif. 3. Meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. 4. Meningkatkan daya dukung orang tua dalam proses pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, tupoksi guru. Tugas pokok guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. 1. Merencanakan pembelajaran, yaitu dengan cara membuat rencana pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku, menentukan metode dan strategi yang tepat, serta menyusun bahan ajar yang relevan. 2. Melaksanakan pembelajaran, yaitu dengan cara mengajar dan memberikan materi pembelajaran kepada siswa, menerapkan metode pembelajaran efektif, mengelola kelas, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. 3. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, yaitu melakukan penilaian terhadap kemajuan dan prestasi siswa menggunakan berbagai instrumen evaluasi seperti tes, tugas, observasi. Selanjutnya, yang keempat, membimbing dan membina siswa, yaitu memberikan bimbingan dan dorongan pada siswa dalam pembangunan diri dan prestasi akademik, dan membina karakter dan sikap positif siswa. Selanjutnya, sedangkan fungsi guru di satuan pendidikan sebagai berikut. 1. Fungsi edukatif. Fungsi edukatif meliputi membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, memberikan materi pengetahuan yang relevan sesuai dengan kurikulum, dan membantu siswa dalam memahami konsep
meningkatkan akademik. 2. Fungsi sosial. Fungsi sosial meliputi membangun hubungan baik dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja, mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai dan bekerja sama di lingkup sekolah. 3. Fungsi pembinaan dan pengembangan, yaitu meliputi bimbingan siswa dalam pengembangan potensi diri, minat, dan bakat, dan pembinaan karir dalam mempengaruhi untuk mempersiapkan siswa menghadapi masa depannya. 4. Fungsi evaluatif, yaitu meliputi melakukan penilaian terhadap siswa, mengidentifikasi kebutuhan dan perbaikan dalam proses pembelajaran, dan menyediakan data informasi evaluasi kepada siswa. Selanjutnya, rencana aksi perubahan matriks. 1. Melaksanakan kegiatan literasi. Kegiatannya, tujuan kinerjanya meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Indikator pencapaian meningkatkan kata dan kalimat dengan jelas dan lancar. 2. Melafalkan tulisan dengan baik dan benar. 3. Membaca dengan lancar semua bacaan. Waktu yang akan diperoleh 1 Januari 2024 sampai Desember 2024. 2. Memaksimalkan penggunaan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran inovatif. Tujuan kinerjanya meningkatkan penggunaan media pembelajaran inovatif. Indikator pencapaian 1. Daya serap siswa terhadap pembelajaran meningkat. 2. Hasil belajar siswa meningkat. Waktu perolehan 1 Januari 2025 sampai Desember 2025. 3. Melakukan pembiasaan penyelesaian soal-soal numerasi. Kegiatannya, tujuan kinerjanya meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. Indikator pencapaian 1. Mampu menggunakan berbagai macam angka atau simbol yang terkait dengan matematika dasar dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. 2. Mampu menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya. 3. Menyelesaikan soal-soal numerasi. Nah, waktu perolehan Januari 2026 sampai Desember 2026. Nah, yang keempat, kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan sosialisasi dengan orang tua terkait proses pembelajaran. Tujuan kinerjanya meningkatkan daya dukung orang tua dalam proses pembelajaran peserta didik. Indikator pencapaian 1. Motivasi belajar peserta didik meningkat. 2. Kualitas dan perilaku peserta didik sekolah meningkat. Waktu perolehan Januari 2027 sampai Desember 2027. Nah, selanjutnya kesimpulan. Dari rencana aksi yang dibuat diharapkan peserta didik mampu 1. Melafalkan tulisan dengan baik dan membaca dengan lancar. 2. Meningkatkan hasil belajar. 3. Menyelesaikan soal-soal numerasi. 4. Meningkatkan motivasi belajar. Nah, seperti itu. Demikian hasil presentasi rencana aksi perubahan di SDN 2 Japura Lor. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.